kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam kebenaran dan kasih. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diangkat dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Demikian dikatakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Mengapa saudara ini meminta tolong kepada Yesus supaya Yesus mengatakan saudaranya berbagi harta dengannya sebagai harta warisan? Bukankah sebaiknya mereka memeliharanya secara bersama? Sebab dengan pemeliharaan harta warisan secara bersama, persaudaraan mereka tetap langgeng dan terikat. Atau bila itu harta warisan menurut pesan orang tuanya untuk dibagi, bukankah mereka sebagai saudara harus melakukannya secara bersama sebagai saudara kandung? Mengapa? Pasti ada sesuatu masalah di dalam persaudaraan mereka. Atau paling tidak di dalam pikiran saudara ini. Karena dia menginginkan membagi harta warisan itu. Dan Yesus, saudaraku, menolak permintaan itu. Yesus berkata, "Saudaraku, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Yesus tidak mau mencampuri. Dan sebaiknya juga yang namanya harta warisan tidak boleh orang luar mencampurinya. Itu menjadi urusan mereka, urusan orang yang bersaudara atau keluarga yang terikat, yang terlibat dengan harta warisan itu. Dan sebaiknya harta warisan itu mereka gunakan dalam rangka membangun persaudaraan yang utuh. Namun demikian, Yesus memberikan penjelasan yang lebih tegas. Yesus berkata, "Hati-hatilah, berjaga-jagalah, dan waspadalah
terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, kuncinya di sini, saudara-saudara. Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Apa itu ketamakan? Ketamakan itu, saudara-saudara, dekat dengan kerakusan. Selalu berdampingan itu. Ketamakan, kerakusan, keserakahan. Itu adalah suasana keinginan seseorang, kemauan seseorang untuk memperoleh harta yang lebih banyak, status yang lebih tinggi, jabatan yang lebih luas untuk dirinya sendiri. Itu kira-kira pengertian yang sangat sederhana. Keinginan untuk memperoleh sesuatu untuk diri sendiri. Jadi dia tidak peduli dengan orang lain, tetapi dia ingin menikmati dan memperoleh sesuatu itu hanya untuk dirinya sendiri. Dan lebih jauh, Yesus menjelaskan, sekalipun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Untuk lebih jelasnya, Yesus membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang kaya. Seorang kaya yang tanahnya berhasil, panennya melimpah ruah. Karena banyaknya hasil panennya ini, lumbungnya tidak sanggup lagi menampung hasil kekayaannya. Itu sesuatu yang indah, saudara-saudara. Saya rasa kita semua juga menginginkan hal yang sama. Menginginkan harta yang lebih banyak, jabatan yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih luas, pengalaman yang lebih luas. Hal itu baik, saudara. Bukankah kita berdoa untuk itu? Bukankah kita juga mendorong orang bekerja keras, melakukan waktu dengan baik bekerja supaya hidupnya meningkat, ekonominya meningkat, pendapatannya meningkat. Jadi hal itu sangatlah baik, saudara-saudaraku. Sama seperti seorang kaya ini, dia mendapatkan hasil yang melimpah. Tentu sesuatu yang menyenangkan. Dan lebih daripada itu, karena dia melihat hartanya melimpah, dia mulai berpikir. Jadi orang kaya ini cerdas, dia bijak. Aku akan mengganti lumbungku, membongkarnya, dan akan membangun lumbung yang lebih besar, supaya aku bisa menempatkan barang-barangku, hasil panenku, ke dalam lumbung itu. Jadi dia cerdas, saudara-saudara. Dia tidak mau hartanya itu terbuang, tetapi dia menyimpannya. Merancang masa depan yang lebih baik. Merancang kehidupan yang lebih baik. Bertahun-tahun. Dia merancangnya sedemikian rupa, atau dalam zaman sekarang misalnya. Kalau kita mempunyai hasil yang lebih banyak, tentu kita akan merancangnya. Apakah itu membuat deposito, menabungnya ke dalam rekening, atau mungkin kita akan menyimpan emas batangan, atau kalau kita di daerah pertanian, kita akan membeli tanah yang lebih luas untuk milik kita. Dan banyak cara kita untuk menyimpannya, supaya ada stok kita di masa yang akan datang. Menyimpannya, kita juga bisa merencanakan untuk kuliah anak-anakku dan yang lain. Itu adalah rancangan yang juga kita anjurkan secara umum. Tetapi saudaraku, ada sesuatu yang salah. Karena selanjutnya orang kaya ini berkata, jiwaku, beristirahatlah, makanlah, minumlah,
bersenang-senanglah. Saudaraku, jiwaku, hidupku, nyawaku, nafasku, bersenang-senanglah, makanlah, minumlah, beristirahatlah. Sebuah kesalahan besar, saudara-saudara. Hidup kita, jiwa kita, nafas kita, nyawa kita itu tidak pernah tergantung pada apa yang kita peroleh. Tidak pernah tergantung pada harta, pada jabatan, pada status sosial. Kenapa? Jiwa kita itu, hidup kita itu dari Tuhan itu, saudara-saudara. Milik Tuhan itu. Hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bukankah kita hidup karena nafas Allah telah dihembuskan kepada kita? Jiwa kita, hidup kita tidak bisa diikatkan kepada harta sekalipun itu melimpah. Dan hanya itu kesalahan orang kaya ini. Dia mengikatkan dirinya, mengikatkan hidupnya, mengikatkan nafasnya pada hartanya yang melimpah. Sesungguhnya dia boleh menikmatinya, dia boleh membaginya, tetapi sekarang dia sudah mengesampingkan Tuhan, pemilik jiwa itu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada orang ini, dan bahasa yang sangat memilukan, saudara-saudara. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Orang cerdas dalam rancangan kehidupannya. Dia berhasil dalam pertanyaannya. Berakhir menjadi orang bodoh. Karena jiwanya akan diambil. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, beristirahatlah. Sudah berakhir. Tidak bisa terjadi. Untuk siapakah hartamu itu? Untuk siapakah yang kau miliki itu, kata Yesus. Karena malam ini jiwamu akan diambil. Saudaraku, janganlah kiranya terjadi kesalahan sedemikian dalam hidup kita. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan melimpahkan berkat kepada kita melimpah-limpah. Yesus berkata demikian. Saya akan mengulangi membacanya, dan kita memberikan perhatian yang lebih spesial kepada apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya bagi diri sendiri tidak baik. Sebab kita adalah makhluk sosial, makhluk bersama. Maka kita mesti kaya di hadapan Allah. Apa itu kaya di hadapan Allah? Menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, kalau ada berkat Tuhan yang kita peroleh, ada hasil yang kita peroleh, ada kekayaan yang kita peroleh, ada status sosial yang meningkat yang kita peroleh, ada jabatan yang meningkat yang kita peroleh. Jangan kita gunakan hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi berbagi, saudara. Oh, saya tidak sampai seperti itu. Saya punya uang hanya terbatas. Iya, saudaraku. Apa bedanya, saudara-saudara? Banyak dan sedikit itu adalah sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita terima.
Kalau sedikit yang kita bagi sedikit. Kalau banyak yang kita peroleh, kita bagi banyak. Jadi tergantung seberapa banyak yang kita peroleh. Jangan tamak. Jangan rakus. Jangan serakah. Tetapi berbagi. Seberapa banyak yang Tuhan berikan kepadamu, sebesar itulah kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Sebab yang terpenting, saudara-saudara, hidup kita, jiwa kita, nyawa kita, itu yang paling penting. Yang lain itu mendukung berlangsungnya hidup kita, jiwa kita, nyawa kita, sekarang dan di tangan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memelihara jiwamu, memelihara jiwaku, dan jiwa semua orang percaya. Amin.